Istri Masa Depan episode 35. Akhirnya, Evan memilih mengajak Tiara duduk di sebuah bangku panjang yang tersedia di teras rumah David. Keduanya menghadap ke arah tanaman bunga milik Shirley yang bermekaran dan beberapa mengeluarkan wangi segar. Sudah beberapa menit berlalu, tapi tak satu orang pun dari mereka yang mulai mengangkat suaranya. Hanya jemari Evan yang bergerak menggenggam erat jemari Tiara, bahkan sesekali mengecupnya. Tiara sendiri tidak mengerti apa yang telah terjadi. Evan sangat berbeda, dan ia tidak peduli. Asalkan lelaki itu berada di sisinya, maka itu sudah cukup untuk Tiara. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Evan memecah keheningan. "Kamu agak kurusan." Tiara masih menunduk. "Baik-baik saja, Pak." "Bayinya bagaimana?" tanya Evan lagi, kali ini sambil melirik ke arah perut Tiara yang kini sudah lebih besar dari sebelumnya. "Baik juga, Pak," jawab Tiara pelan. Rasa canggung menyelimutinya, seperti pertama kali mereka bertemu dulu. "Bolehkah aku menyentuhnya?" tanya Evan sedikit ragu. Ya, Evan cukup tahu diri. Ia sudah menyakiti Tiara, membuang Tiara dan juga bayi mereka. Jadi, ia ragu jika saat ini Tiara akan menerimanya kembali. Padahal ia belum melakukan apapun untuk wanita itu. Tiara mengangkat wajahnya seketika. Ia menatap ke arah Evan dengan wajah yang menyiratkan keterkejutan. "Pak Evan mau menyentuhnya?" "Iya, kalau kamu mengizinkan." Tiara tersenyum. Ia membawa jemari Evan dan mendaratkan jari jemari besar tersebut pada permukaan perutnya. "Tentu saja boleh," ucap Tiara dengan lembut. Evan kagum dengan apa yang telah ia sentuh. Bahkan sesekali ia merasa terkejut saat ia merasakan sebuah pergerakan dari dalam perut Tiara. "Bayinya gerak?" tanyanya. "Ya, semakin sering," jawab Tiara. Evan tersenyum. Ia sangat menyukainya, dan Evan merasa jika dirinya sangat bodoh karena sebelumnya ia telah memandang sebelah mata kehadiran Tiara dan juga bayi mereka. Lama setelah larut dalam keharuan, Evan akhirnya menatap Tiara lekat-lekat. Jemarinya kembali menggenggam erat kedua telapak tangan Tiara. Kemudian Evan berkata dengan sungguh-sungguh, "Maafkan aku." Hanya dua kata, tapi mampu membuat Tiara kembali menjunggingkan senyumannya seperti dulu. "Pak Evan gak salah, aku yang salah. Jadi jangan minta maaf." Ya, Tiara tahu jika Evan adalah orang yang kejam saat mengakhiri hubungan mereka. Tapi tentu saja hal tersebut tak luput dari kesalahannya yang telah bertindak egois mengkhianati kontrak mereka. Jika ia tidak melakukan cara curang tersebut, hubungan mereka saat ini pasti masih baik-baik saja. "Enggak, aku salah. Aku brengsek. Aku keterlaluan karena sudah membuangmu setelah apa yang sudah kita lewati selama ini. Seharusnya aku sadar bahwa selama ini kamulah yang sudah mengobati lukaku. Tapi aku memperlakukanmu seakan-akan kamu adalah seorang perempuan murahan." "Cukup, Pak. Pak Evan gak salah. Sungguh, aku memang kesal saat Pak Evan memilih mengakhiri hubungan kita saat itu. Tapi di sisi lain, aku mengerti. Semua ini juga salahku."
Aku mengerti kalau aku tidak sepantasnya menuntut lebih dari hubungan kita. Enggak, Tiara, kamu pantas. Aku saja yang terlalu tolol dan terlalu bodoh untuk mengartikan hubungan kita selama ini. Aku yang salah. Evan tak mau mengalah. Yang bisa Tiara lakukan hanya tersenyum. Ia mengulurkan jemarinya untuk mengusap pipi Evan yang sudah ditumbuhi bulu-bulu kasar. Mungkin tadi pagi lelaki itu lupa mencungkurnya. Tapi tak apa, Evan tetap terlihat sangat tampan dengan bulu-bulu tersebut. Baiklah, aku maafin Pak Evan. Akhirnya Tiara mengalah. Dengan spontan Evan merengkuh tubuh Tiara masuk ke dalam pelukannya. Ia senang karena Tiara dengan mudah memaafkan semua kesalahannya. Tapi hal tersebut tak serta-merta membuat Evan kembali meremehkan keberadaan Tiara. Ya, seperti yang David katakan, Tiara adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia akan kembali menjaganya sekuat tenaga agar wanita itu tak jatuh pada pelukan lelaki lain. Evan melepaskan pelukannya. Kemudian ia berkata, "Tiara, menikahlah denganku." Mata Tiara membulat seketika. Ia terkejut dengan apa yang dikatakan Evan. "Pak Evan, lalu bagaimana dengan Safriana?" "Aku sudah bercerai dengannya sejak hampir 2 bulan yang lalu. Aku sudah mengurus semua tentang perceraian kami. Puncaknya sidang kami diputuskan hari Rabu kemarin. Kami sudah resmi bercerai. Jadi, kamu mau kan menikah denganku?" "Tapi Pak, bagaimana dengan keluarga Pak Evan?" "Keluargaku sudah merestui hubungan kita. Aku sudah menceritakan semuanya." Awalnya, mereka sangat kecewa, bahkan mungkin sangat terpukul. Tapi mereka menyerahkan semuanya kembali padaku. Mereka tak bisa berbuat banyak, karena toh aku yang menjalani kehidupanku ke depannya. Evan menggenggam erat jemari Tiara lalu kembali bertanya, "Bagaimana? Kamu mau kan menikah denganku? Kembali menghabiskan malam-malam bersamaku, bangun dalam pelukanku, lalu menghabiskan waktu bersama hingga menua?" Tiara tak dapat menahan tangisnya. Ia menganggukkan kepalanya dengan pasti. "Ya, aku mau," jawabnya dengan tegas. Jika ada yang bertanya tentang sebuah mimpi indah, maka menikah dengan Evan adalah mimpi terindah dari Tiara. Dan Tiara tidak menyangka jika mimpinya tersebut akan menjadi kenyataan. Evan kembali memeluk erat tubuh Tiara. Ia menghela napas panjang, tanda jika dirinya begitu lega dengan jawaban Tiara. Evan masih tidak menyangka jika Tiara akan dengan mudah menerimanya kembali. "Aku sangat lega bahwa kamu kembali menerimaku. Sungguh, aku tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau kamu menikah dengan David." Tiara pikir bahwa ia salah dengar. Ia segera melepaskan pelukan Evan dan bertanya, "Apa maksud Pak Evan?" "David, dia akan nikahin kamu kan? Aku gak akan ngebiarin itu terjadi." "Pak David, kenapa dia bisa nikahin aku? Lalu bagaimana dengan Bu Sherly?" "Loh, kamu gak tahu? Bukannya tanggal pernikahan kalian sudah ditentukan?" tanya Evan yang juga ikut bingung dengan kebingungan yang terpampang jelas di wajah Tiara. Saat keduanya sama-sama bingung, sebuah tawa lebar datang dari dalam rumah. David dan Sherly tampak keluar dari dalam rumahnya. David tertawa lebar seakan menertawakan kebodohan Evan. Dan pada detik itu, Evan sadar
jika dirinya telah dibodohi temannya yang sialan itu. Evan berdiri seketika, masih dengan tertawa lebar. David berkata, "Van, lo harus lihat muka tolol lo saat gue bilang kalau gue akan nikahin Tiara. Astaga, gue pengen ketawa sampai jungkir balik." Tanpa banyak bicara lagi, Evan mendaratkan pukulan kerasnya pada wajah David. "Pak Evan!" Tiara berteriak. Ia tidak mau keduanya berakhir adu hantam lagi. "Itu buat lo yang sudah bodohin gue." Bukannya marah, David malah tertawa lebar. Begitupun dengan Shirley. "Jangan lupa balikin duit 500 juta gue," ucap David kemudian. Brengsek. Evan mengumpat pelan. Ia tidak menyangka jika kedatangan David siang itu hanya untuk membuatnya terbakar karena ucapan temannya itu bahwa David akan menikahi Tiara. Sungguh, Evan mengira jika hal tersebut benar-benar terjadi karena David bukan tipe orang seperti Dirga yang suka main-main. Tapi nyatanya, David tak ada bedanya dengan Dirga. Bahkan mungkin lebih sialan temannya ini ketimbang Dirga, kembarannya. "Sebenarnya ada apa, Pak?" tanya Tiara yang masih tak mengerti arah bicara kedua lelaki di hadapannya. "Lupakan saja, si David kehabisan obat," jawab Evan masih dengan kekesalan yang kental di wajahnya. "Tiara, kamu harus lihat bagaimana muka tolol dia saat aku bilang mau menikahimu," ucap David kemudian. "Apa?" Tiara terkejut dengan ucapan David. "Gak usah dengerin dia," ucap Evan sembari membalikkan tubuh Tiara dan mengajak Tiara menjauh dari David dan Shirley. Sedangkan David dan Shirley, keduanya masih tak berhenti tertawa lebar, menertawakan kebodohan Evan. Bersambung, nantikan episode 35-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload ceritaku selanjutnya. Bye-bye.